kasih banyak Inawae. Ya, sebelum kita masuk ke materi untuk minggu ini, Ibu mau tanya kembali materi minggu lalu. Minggu lalu kita dengan penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Ya. Sebelum masuk ke sana, kita absen dulu ya. Ya. Baiklah, tidak apa-apa 25 orang. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu terlebih dahulu bertanya soal materi minggu lalu. Minggu lalu tentang penyusunan, materi minggu lalu jurnal umum. Siapa yang tahu tentang apa itu sebenarnya jurnal umum? Coba berdiri, silakan. Jurnal umum yaitu pencatatan transaksi dalam dua sisi atau debit dan kredit. Aset atau aktiva atau harta. Sisi kreditnya adalah pasifan. Pasifan terdiri dari apa saja? Siapa yang tahu? Dia Kewajiban dan ekuitas. ya, kewajiban dan ekuitas. Kewajiban dan ekuitas. Tambah ekuitas. Ya. Terima kasih sudah paham materi minggu lalu. Untuk itu kita masuk pembelajaran minggu ini. Ya? Ya, Bu. Bisa adik-adik? Bisa, Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke kompetensi dasar kita, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahap pencatatan berikut adalah buku besar. Ya, buku besar. Buku besar. Ya, tahap pencatatan berikut adalah buku besar. Ya. Nah, di materi buku besar ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai, harus kita bahas dalam pertemuan ini. Pertama, menjelaskan pengertian, klasifikasi, tujuan, manfaat, dan bentuk-bentuk buku besar. Yang kedua, memahami pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Yang ketiga, melakukan pemindah bukuan. Nah, ini melakukan pemindah bukuan. Ketiga TP ini, halo, ketiga TP ini anak-anak. Ketiga, jangan kerja. Ketiga TP ini yang harus kita betul-betul pahami itu di 2 TP yang terakhir. Kalau TP pertama ini sudah ada materi lagi di depan kalian? Sudah, Bu. Bukunya
Baik, kami akan menjelaskan pengertian, klasifikasi, fungsi, dan manfaat dari buku besar. Kepada teman Nona, saya beri kesempatan. Pengertian buku besar adalah sarana untuk mendokumentasikan semua bentuk perubahan dalam suatu akun dikarenakan adanya transaksi keuangan. Isi dari buku ini adalah sejumlah penelitian tentang ikhtisas dari pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan dalam akun, yakni aktiva, modal, dan kewajiban perusahaan. Umumnya buku besar adalah buku utama dari segala catatan transaksi keuangan, segala jurnal akuntansi yang ada, serta pergolongan rekening serupa. Buku besar juga menjadi dasar dari pembuatan laporan laba rugi dan laporan neraca. Buku besar dapat menjadi tempat memberikan informasi saldo serta nilai transaksi pada setiap kode perkiraan dalam periodenya. Buku besar perusahaan jasa adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan perusahaan jasa yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Secara garis besar, buku besar perusahaan jasa berisi ikhtisar dari kepada penelitian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut kami, manfaat buku besar yang kalian sampaikan mungkin belum lengkap, sehingga kelompok kami akan melengkapinya. Baik, bisa ditambahkan manfaat buku besar. Yang pertama, bisa menjadi acuan data untuk mengontrol keseimbangan pada perkiraan yang ada, baik itu di dalam kolom debit ataupun kredit. Yang berikutnya, membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dapat disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Sekian dari kami. Ya, kita beri. Kita menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah kelompok yang lain? Kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tujuan dan bentuk umum buku besar. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari buku besar. Yang pertama, untuk dapat mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan Bisa benar. sedikit, suaranya kelompok Dua. 1 jadikan. Dua, untuk dapat memposting transaksi ke akun yang terbantu. Ketiga, untuk dapat menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Terima kasih. Yang berikut untuk buku besar. Baik, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk buku besar. Bentuk buku besar terdapat beberapa bagian. Yang pertama, bentuk T, yang merupakan bentuk yang paling sederhana. Buku besar ini hanya berbentuk seperti huruf T besar. Pada bagian kirinya menunjukkan sisi debit, sisi debit sedang. Pada bagian kanan akan menunjukkan sisi kredit. Coba penjelasannya. Jadi ini merupakan bentuk stafle berkolom saldo rangkap. Adalah bentuk buku besar yang hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya saja pada buku ini kolom saldo dibagi menjadi 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Oh iya. Nah, bentuk ini berbeda ya dengan bentuk yang tadi ya. Ini dia saldonya dibagi, ada saldo kolom debit dan ada saldo kolom kredit. Oke. Sekian presentasi kami. Di sini kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan sanggahan atau kritikan kepada kelompok kami. Kelompoknya yang belum paham soal hasil diskusi dari kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3 mana? Oh ya. Ya, kelompok 3 ada sanggahan?
semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang postingan ke buku besar dengan akun kas, perlengkapan bengkel, peralatan bengkel, bangunan, beban gaji, beban listrik, beban telepon private. Dan pride. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk mempresentasikan akun kas kepada teman saya. Dipersilakan. Nah, ini dia buat tabel buku besar kas. Dia melakukan pemindah-bukuan dari jurnal umum ke buku besar. Yang menjadi tugas presentasi mereka adalah akun aktiva mulai dari kas sampai pada apa ini? Sampai pada Private. di tangan kalian ada transaksi jurnal umum ya yang disampaikan oleh hasil diskusi kelompok 3. Ya, sudah ada transaksi jurnal umum di tangan kalian masing-masing. Ada. Nah, lihat hasil diskusi kelompok 3 dengan memposting jurnal umum kas ke dalam buku besar kas. Akun kas ke dalam buku besar seperti yang digambarkan atau dibuat oleh kelompok 3. Sudah? Kalau posisinya di debit menambah 1, posisinya di kredit mengurangi 1. Contoh, perhatikan transaksi tanggal 7. Perhatikan transaksi tanggal 7. Tun, tanggal 7 ini posisinya di kredit. Tadi saldonya 15. Kalau posisi di kredit tadi Ibu bilang mengurangi 1. Maka 15 kurang 8 jadinya 7. Ya, kita temukan sekali lagi untuk kelompok. Oke, tutup diskusi. Tabel berikut untuk waktu yang diberikan, hasil presentasi kami sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, kita berikan kesempatan untuk kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang posting jurnal umum akan pendapatan servis, untung bank dan modal kripto. Pada teman yang ingin menggambarkan tentang buku besar dan silakan. Ya, ini kita beri satu contoh saja ya. Ya, karena waktu pembelajaran
jumlah buku besar setiap perusahaan sama, Ibu? Oh, betul sekali. Jumlah, perhatikan baik-baik, kelompok 1, 2, dan 3. Hai. Halo. Ya. Buku besar setiap perusahaan itu berbeda jumlahnya tergantung banyaknya transaksi. Faktor yang mempengaruhi itu pertama, kondisi keuangan. Mungkin dia punya modal kecil, maka transaksi yang terjadi juga pasti sedikit. Yang kedua, volume transaksi. Kalau uangnya sedikit, bagaimana dia mau beli banyak-banyak? Ya kan? Otomatis transaksinya sedikit. Aktivitas yang dijalankan perusahaan juga berbeda. Bisa paham? Bisa. Masih ada pertanyaan lain lagi? Pas. Apa yang kita belajar hari ini tentang tahap pencatatan untuk buku besar? Ibu harapkan bukan sampai di sini saja, tetapi ada materi ajar yang setiap adik-adik sekalian sudah pegang, dan buku pegangan siswa pulang rumah itu dibaca, bukan diisi. Oke. Ya. Minggu depan kita maju ke tahap pengiktisaran. Berbeda dengan tahap pencatatan. Ya? Tulis di situ minggu depan, tulis masing-masing di situ sebagai bahan PR di rumah supaya bisa cari di materi ajar atau buku referensi lain atau internet. Kamu punya apa masing-masing tak? Tahap pengiktisaran perusahaan. Tahap pengiktisaran perusahaan. Perusahaan jasa. Sudah? Ya. Nanti PR Ibu kirim lewat grup. Oke, Ibu. Ya. Pekerjaan rumah Ibu kirim lewat grup untuk materi pertemuan selanjutnya. Ya. Capek? Capek. Sekali, Bu. Ya. Relax. Tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kesempatan untuk pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf andai kata ada salah kata dari ibu ke kalian, ibu minta maaf. Kita pulang rumah dalam keadaan damai. Oke, mari kita berdiri, kita tutup pembelajaran kita dengan doa yang dipimpin oleh nomor absen kelima. Indra. Nomor absen 5, Indra. Kita berdoa. Kita berdoa agama dan dalam Bapa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.